wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Apa kabar nih Sobat RSU? Tepuk tangan dulu dong. Kayaknya udah cukup lama nih kita nggak ketemu. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng lagi seputar kesehatan. Sudah hadir bersama kita dokter spesialis penyakit dalam. Selamat datang Dokter Intan Juwita, spesialis penyakit dalam. Apa kabar dokter? Dokter Anin, terima kasih. Iya, Alhamdulillah baik. Nah, kebetulan Dokter Intan ini juga baru bergabung ya dok dengan keluarga RSU Tangsel. Selamat datang dokter. Bagi yang belum tahu, Dokter Intan ini praktek di Poli Penyakit Dalam di hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat ya dok. Dan juga Dokter Intan ini otomatis megang ruangan penyakit dalam juga ya dok di RSU. Gimana dok? Ini pesan-pesannya dok. Seru. Seru. Nah, nanti kalau misalnya ada yang punya masalah kesehatan boleh ke Poli Penyakit Dalam gitu. Ada juga Dokter Hadianti ya dok, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Kemudian ada Dokter Monita, spesialis penyakit dalam juga, dan Dokter Hari, spesialis penyakit dalam gitu. Nah hari ini dok kita mau bahas tentang sebenarnya sesuatu yang udah familiar dok di masyarakat. Cuma entah kenapa nih masih hangat gitu ya dok. Kita kayaknya kalau misalnya ketemu sama keluarga besar tuh pasti yang ditanyain ini kemarin habis pemeriksaan asam urat gitu, linu-linu, bengkak, nyeri. Nah, dok hari ini kita mau bahas asam urat nih dok ya. Linu-linu, penyakit rematik terutama asam urat gitu. Nah ini sebenarnya apakah masih salah pemahaman di masyarakat atau memang insidensinya yang tinggi dok? Jadi sebenarnya yang dikeluhkan sama pasien itu kan seperti nyeri sendi, radang sendi. Kita suka dikaitkan tuh dengan asam urat ya. Padahal sebenarnya keluhan-keluhan seperti itu tuh dimasukkan ke dalam penyakit rematik, yaitu suatu penyakit yang keluhannya tuh berkaitan dengan gangguan muskuloskeletal dok. Misalnya seperti jaringan otot, jaringan sendi, seperti itu ya. Nah untuk rematik ini nanti terbagi lagi, ada yang rematik autoimun tuh yang terkenal biasanya lupus. Kemudian ada juga yang non autoimun dok. Nah si gout arthritis ini adalah penyakit rematik yang non autoimun. Non autoimun ya dok. Jadi yang untuk rematik non autoimun ini juga yang paling terkenal biasanya osteoartritis dok. Pengapuran istilahnya ya. Jadi tidak semua nyeri sendi itu selalu asam urat gitu penyebabnya. Iya dok. Jadi kadang kayak ini sakit sendi sedikit asam urat gitu ya dok. Sebenarnya sering sih dok di poli rata-rata gitu. Paling banyak sebenarnya asam urat ya dok. Cuma harus sebenarnya apa dok paling banyak dok? Paling banyak bukan asam urat dok sebenarnya seperti itu. Kadang tuh yang ngeluhin nyeri sendi itu biasanya nenek-nenek atau enggak perempuan-perempuan. Sedangkan secara prevalensinya itu ternyata laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan gitu. Kadang cuman masalah radang sendi biasa atau masalah otot kan itu juga keluhannya mirip ya. Iya dok. Nah itu nggak bisa dibedain sama orang awam. Jadi memang harus periksa ya dok. Karena kan kadang ada yang beli obat sendiri langsung gitu dok. Misal tetangganya ini saya asam urat dapat obatnya A gitu. Langsung aja beli padahal kan bukan itu penyebabnya. Makanya tadi rematik itu bermacam-macam ya. Ada yang autoimun dan ada yang non autoimun. Non autoimun sendiri juga ada yang gout ini asam urat dan juga tadi pengapuran salah satu contohnya ya. Jadi memang kalau misalkan ada keluhan nyeri sendi nggak selesai ya jangan minum obat sendiri ya dok. Nanti benar sekali dok. Udah diobatin kok nggak selesai ternyata memang bukan itu penyebabnya ya dok. Iya. Jadi sebenarnya asam urat ini kan ada 4 fase itu dok ya. Yang pertama fase hiperurisemia asimptomatis. Biasa di situ pasiennya malahan walaupun kadar asam uratnya melebihi dari normal, tapi pasien tidak mengeluhkan gejala apapun. Biasa kadar normal itu dibilang di buku itu lebih dari 6,8 dok. 6,8. Jadi tidak semua asam urat tinggi itu harus diterapi gitu. Jadi dilihat dulu apakah ada timbul keluhannya. Untuk keluhan asam urat itu sendiri biasanya sangat khas dia, nyeri hebat, datang tiba-tiba, disertai dengan merah, bengkak pada sendi, dan nyerinya tuh memang nyeri sekali dok gitu. Dan paling sering itu di jempol kaki, paling sering. Untuk predileksinya memang paling sering di jempol kaki atau kita sebut biasa dengan podagra gitu kan. Walaupun bisa juga dia juga menyerang sendi-sendi yang lain seperti sendi lutut kan. Ada juga tuh yang merah, bengkak. Nah itu seringnya diduga kalau nggak asam urat ya si osteoartritis. Tapi juga bisa karena infeksi, misalnya kayak artritis septik. Sebenarnya macam-macam banget ya dok. Gitu. Mirip-mirip keluhannya, tapi ternyata penyebabnya bisa beda-beda gitu ya dok. Kalau untuk kadar asam urat sendiri dok, itu cewek sama cowok juga berbeda ya dok? Sebenarnya kalau di buku itu dijelaskan laki-laki itu lebih dominan
terkena serangan GOUT. Nah, jadi atau enggak jika bertambah dengan usianya bertambah maka kemungkinan kena GOUT atau asam uratnya juga akan makin meningkat gitu. Jadi memang secara prevalensinya laki-laki dibanding wanita itu lebih sering terkena laki-laki sekitar 2 sampai 6 banding 1. Itu perbandingan laki-laki dan wanita gitu. Kenapa wanita jarang? Karena wanita itu kan hormon estrogennya kan lebih tinggi ya. Tapi selain dengan ketika dia menderita sudah menopause, maka kadar estrogennya akan lebih rendah gitu. Dengan turunnya kadar estrogen, itu asam uratnya baru mulai muncul lagi gitu. Jadi untuk wanita resikonya mungkin akan lebih tinggi ketika umurnya sudah setelah menopause ya dok gitu. Tapi untuk ininya sendiri dok, masa pemeriksaan kadar asam uratnya gitu itu juga berbeda ya dok? Kalau secara literatur sih disebutkan dibilang normal itu di bawah 6,8 dok. Pokoknya cut off-nya 6,8 ya dok. 6,8 mg per desiliter. Tapi ya kembali itu lagi. Jadi pada saat fase dia tidak bergejala atau hiperurisemia asimptomatik, kita tidak langsung memberikan terapi obat penurun asam urat dok. Masalahnya kan kayak dokter bilang tuh tadi, kalau pasien tuh kadang asam urat naik sedikit langsung minum obat gitu, padahal harusnya nggak seperti itu. Biasa kita memberikan obat asam urat itu jika kadar asam uratnya di atas 9 atau pasien-pasien dengan komorbid, misalnya ada riwayat bengkak sendi yang diakibatkan si asam urat tadi, atau enggak ada gangguan ginjal atau gangguan jantung, atau misalkan tuh bisa terbentuk batu ginjal karena asam urat yang tinggi gitu. Jadi untuk fase kedua yang dilanjutan tadi ada fase GOUT akut ya, GOUT arthritisnya itu serangan GOUT-nya di situ yang biasanya pasien sering datang ke kita itu dok, sering datang ke kita karena keluhan nyerinya yang sangat dominan ya. Kemudian ada yang namanya fase interkritikal, di situ pada saat itu pasien bebas gejala serangan, bebas gejala di antara 2 serangan GOUT tadi. Berarti sudah pernah serangan, terus dia turun ya dok gejalanya, nah itu fase hilang, malah pasiennya nggak ada keluhan apa-apa, padahal asam uratnya tinggi terus dok gitu, karena kan tidak diterapi ya. Kemudian untuk yang fase akhirnya tuh ada yang GOUT kronik. Nah di situ tuh mungkin dokter pernah ngeliat tuh pasien-pasien yang ada benjolan-benjolan di sendinya. Tapi udah nggak nyeri gitu ya dok biasanya? Iya, kadang dia bisa nyeri, kadang bahkan nggak ada keluhan dok. Tapi kalau udah GOUT kronik, nah itu yang harus kita treat gitu. Wajib kita treat dengan target asam uratnya di bawah 5. Oh, targetnya tetap tapi di bawah 5 harus ya, lebih dok. rendah. Jadi memang nggak selalu langsung mulai pengobatan, tergantung fasenya itu dan juga gejalanya. Makanya buat masyarakat jangan asal beli obat ya. Ternyata nggak selalu, nggak kayak kolesterol gitu. Kalau kolesterol kan di atas ini sedikit, banyak juga tuh dok yang langsung minum obat. Apakah sama seperti itu juga dok? Beda sih. Ya, memang. Soalnya kan biasanya satu kesatuan tuh kalau habis pemeriksaan kolesterol asam urat terus langsung beli obat dua-duanya gitu. Yes. Biasa kita kalau pasiennya memang asam uratnya udah mulai meningkat, kita menganjurkan untuk diet dulu dong. Diet rendah purin kan. Kemudian olahraga juga seperti itu ya. Berarti lifestyle gitu ya dok? Kembali ke lifestyle lagi. Untuk obat-obatan diberikan jika asam urat sudah di atas 9 atau jika timbul keluhan yang saya sebutkan tadi. Karena kan untuk penurun asam urat ini beresiko alerginya sangat tinggi gitu. Makanya dokter nggak langsung memberikan gitu. Dan beda juga ya dok, maksudnya saat dia bengkak itu harus ada terapinya apa dulu yang diberikan gitu. Nanti baru setelah fase akutnya terlewati baru masuk untuk menurunkan si kadar asam uratnya itu gitu. Jadi sebenarnya nggak sesimpel itu ya untuk ngobatin asam urat meskipun udah banyak di sekitar kita. Gitu. Oke, kita habis ini langsung masuk ke sesi bener nggak sih ya dok? Ini kadang ada mitos-mitos yang ada di seputar masyarakat gitu. Oke. Oke, kita masuk sesi bener nggak sih? Yang pertama ya dok. Oke dok. Bener nggak sih dok, nyeri sendi atau radang sendi erat kaitannya dengan asam urat? Tadi mungkin udah disinggung sedikit ya dok ya. Jadi itu lebih ke mitos ya dok, karena sebenarnya penyakit yang berkaitan dengan nyeri atau radang sendi itu sangat banyak. Gitu. Karena asam urat ini kan salah satu pemeriksaan rutin juga ya dok di posyandu lansia gitu. Jadi asam urat dan kolesterol. Asam urat dan kolesterol plus gula darah tuh trio ya dok ya gitu. Dok. Jadi orang jadi anggapannya rematik tuh atau nyeri sendi ya rata-rata asam urat gitu. Ternyata tadi banyak tuh, ada yang autoimun, ada yang non autoimun ya dok ya gitu. Tapi memang
sering dijumpai asam urat di masyarakat kita ya dok. Ya, benar. Gitu. Oke, mau lanjut aja ya. Yang kedua nih, pria lebih sering terkena serangan asam urat tadi ya dok. Iya dok, benar. Karena ya itu tadi, wanita kan kadar hormon estrogennya kan lebih tinggi. Jadi dengan dengan kadar hormon estrogen yang tinggi itu dapat membantu untuk pengeluaran asam urat di ginjal gitu. Karena memang ekskresi asam urat itu memang di ginjal. Di ginjal. Jadi alasannya itu ya justru bukan karena laki-laki yang prevalensinya lebih tinggi, tapi karena justru perempuan karena punya estrogen jadi dia prevalensinya lebih rendah gitu ya. Benar, tapi kalau perempuan justru ada prevalensi lebih tinggi di rematik lain ya dok ya. Biasanya sih kalau perempuan lebih ke autoimun ya dok. Autoimun. Autoimun yang seperti lupus. Nah memang tapi biasa perempuan yang berusia muda. Muda. Kalau yang tua ini ya dok RA ya. Iya bisa. Artritis. Ya, itu yang rematik autoimun dok. Autoimun juga ya dok. Gitu. Jadi memang pria lebih banyak asam urat karena ya tadi itu gitu. Nih para pria-pria jangan merasa aman. Asam ya kalau itu kita kayaknya dokter juga nggak bisa, dokter Inter nggak bisa bantu ya. Saya pun asam dompet. Aduh curcol. Oke deh, next mungkin. Bener nggak sih dok asam urat itu erat kaitannya dengan obesitas? Nah ini fakta dok. No fakta guys. Fakta. Dari mana dok? Jadi pasien dengan obesitas itu pengeluaran asam urat di ginjalnya berkurang. Kemudian pada pasien obesitas juga berkaitan dengan sindroma metabolik dok. Biasanya pasien obesitas beresiko untuk hipertensi, diabetes, kolesterol seperti itu. Jadi pada saat terjadi sindroma metabolik bahkan dapat terjadi kalau yang ke arah diabetes kayak resistensi insulin. Jadi ternyata resistensi insulin itu juga berhubungan dengan peningkatan kadar asam urat. Dan biasanya kan bisa ada komplikasi tuh ke ginjal ya dok. Nah jika ginjalnya rusak ya biasanya menurunkan ekskresi dari asam uratnya. Ekskresi asam urat yang keluar dari ginjal itu ya terganggu gitu. Jadi ya asam uratnya ya di dalam darah terus gitu. Jadi panjang proses jalurnya gitu ya dok sebenarnya. Dan pada pasien obesitas nih inflamasinya lebih banyak ya dok. Nah itu juga berhubungan itu. Dengan ini ya beban. Peningkatan produksi asam urat dan ekskresinya pengeluarannya ginjal. Untuk keluhannya sendiri bisa diperberat dengan obesitas nggak dok? Maksudnya kan dia bisa. Beban tubuhnya kan lebih tinggi itu peradangannya mungkin lebih. Kabar hubungan sih dok, bahkan pasien-pasien dengan obesitas itu disarankan untuk menurunkan berat badannya karena ternyata berdasarkan penelitian disebutkan dengan penurunan berat badan itu akan memperbaiki kadar asam urat di dalam tubuhnya. Gitu. Jadi ya namanya sindroma metabolik sebenarnya banyak problemnya ya dok dan itu salah satunya asam urat. Jadi berkesinambungan ya dok. Benar, dok. Jadi ya solusinya balik lagi ke lifestyle, diet yang baik, olahraga jangan lupa. Olahraga gitu. Kalau udah kenapa pak? Mungkin merasa obesitas. Bukan aku yang ngomong. Bercanda. Dia mungkin. Tapi ini nggak dimasukin kan? Masukin dok. Wah ini pembulian namanya. Nanti saya bisa diprotes. Ini dia senang dibully dok. Enggak dok. Tapi maksudnya biar ini kita mengetuk hatinya dia juga dok. Dia udah mungkin rajin olahraga tapi makanannya dok tuh mungkin yang kurang gitu. Jadi memang harus simultan ya antara diet dan juga olahraga, nggak bisa dari satu faktor ya. Gitu. Oke, mungkin selanjutnya. Dok, benar nggak sih dok asam urat itu penyakit yang hilang sendiri dan sekali kita kena asam urat nih, apakah kita cuma bisa mengontrol aja atau bisa sembuh sama sekali nggak usah minum obat lagi gitu dok? Nah kalau dibilang hilang sendiri mungkin gejalanya bisa hilang tapi ada waktunya dia bakal timbul lagi dok. Jika asam uratnya tidak dikontrol dengan baik seperti itu ya. Jadi kalau biasanya yang setelah diberikan edukasi seperti pengaturan diet rendah purin dari pola makan, kemudian olahraga, tapi jika tidak terkontrol juga kemungkinan pasien itu akan diberikan obat-obat penurun asam urat. Jadi targetnya itu tadi dok 5 tadi ya di bawah dok. 5 jika dengan komorbid yang saya sebutkan jika tadi dengan komorbid gitu. Jadi memang untuk evaluasinya bisa 6-12 bulan untuk pengecekan asam urat ini. Kalau dibilang hilang sendiri ya mungkin dengan pola makan dan olahraga ya bisa hilang. Bisa ya dok. Intinya wajib kita kontrol agar komplikasinya nggak terjadi gitu.
Kalau makanan sendiri dok, tadi kan utama nih udah di atas 6,8 tapi belum ada gejala kan tadi Kita nggak lifestyle langsung, dulu. ya. Diet apa dok yang disarankan gitu? Kemudian kadar purin yang masih bisa diterima tubuh atau kadar maksimalnya tuh ada nggak sih dok? Sebenarnya diet yang disarankan tuh pasti diet rendah purin ya dok. Nah purin ini kan memang paling banyak tuh di kayak daging merah, jeroan, seafood, soda, alkohol atau makanan yang tinggi fruktosa biasanya yang tinggi gula ya. Nah jadi selain yang dijaga pola makan itu tadi, ya kembali lagi ke olahraganya gitu. Kalau untuk maksimal itu kalau di itu tidak dijelaskan secara pasti sih dok berapa kadar maksimal purin per hari gitu. Karena sebenarnya di makanan kita tuh memang rata-rata ada purin, tapi kan ada yang konsentrasinya lebih banyak, ada yang lebih sedikit seperti itu. Jadi cukup sulit sebenarnya dok. Mungkin nggak beberapa sumber kan ada yang Sebenarnya bilang, mudah dok. Makanan itu tadi kan ya dihindari aja yang pasti purinnya terlalu tinggi ya dihindari. Pasti nggak usah mikir kayak aku harus makan berapa maksimal gitu. Yang penting yang rendah purin aja gitu yang dipilih gitu. Jadi nggak mesti dihitung ya dok kan, karena ada beberapa sumber yang Ntar kalau dihitung malah jadi stres dok. jadi udah nggak mood duluan ya dok. Gitu. Jadi kalau yang rendah purin berarti tadi apa aja dok? Biasanya di sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Kan kita juga tahu tuh sayur-sayuran kan memang makanan yang baik ya. Ya banyak vitamin, mineral seperti itu. Walaupun dia memang juga ada purinnya, tapi kadar purinnya sangat rendah. Jadi dibandingkan kita makan yang dilarang yang tinggi purin tadi kan lebih banyak ke sayuran Ke gitu. sayuran gitu. Dan cara ngolahnya juga ngaruh nggak dok? Maksudnya apakah dikukus? Jangan enggak sih dok. Yang penting jangan ditambahkan kayak pemanis jagung gitu. Nah kalau pemanis sendiri dok itu nyambungnya kemana dok? Apakah dari gula ke purin langsung nyambung atau sindrom metabolik tadi dok? Kalau itu yang tinggi fruktosa ya. Tinggi fruktosa maksudnya. Kalau yang tinggi fruktosa itu dikatakan bahwa memang dapat menyebabkan peningkatan asam urat itu tadi. Berarti itu langsung berhubungan langsung ya dok terhadap peningkatan asam urat gitu. Jadi ada yang berhubungan langsung atau ada yang tidak. Karena kan kalau makanan yang tinggi gula kan ujung-ujungnya sindrom metabolik lagi, diabetes bisa menyebabkan memperparah lagi ya diabetes lagi, memperparah lagi, ginjalnya bermasalah lagi, ginjal bermasalah, asam urat naik lagi gitu. Ya. Jadi ya kayak lingkaran setan. Lingkaran setan nggak ada habisnya ya dok ya, gitu. Yang ini memperparah ini memperparah balik lagi memperparah yang awal gitu ya dok. Jadi ya udah pokoknya rendah purin. Gitu. Banyak minum air putih. Banyak minum air putih untuk ini ya dok, ekskresi asam urat. Untuk membantu pengeluaran asam uratnya. Sebenarnya sih kayaknya teorinya mudah berarti, tapi prakteknya ya dok. Iya. Soalnya kan ini lagi lagi ngetren nge-gym ya. Kan iya banyak dok. makan protein ya biasanya. Proteinnya kan daging merah ya dok. Iya sih. Berarti harus dibantu sama olahraga sama minum. Sama minum gitu, dan sayur juga jangan ketinggalan ya dok. Tadi kan yang bagus sayur gitu. Nah, sudah cukup tertampar belum? Oke deh, next yuk. Nah, ini tadi sama ya, mirip-mirip dok. Pola makan yang buruk menyebabkan asam urat, jawabannya yes ya dok. Benar. Ini fakta dok. Fakta. Nih sayuran hijau dan kacang-kacangan menyebabkan asam urat. Tadi mungkin kita udah bahas sayuran hijau dok. Kalau kacang-kacangan nih dok gimana? Kacang-kacangan kalau nggak salah tinggi purin, ada beberapa macam ya dok? Gini dok, jadi sebenarnya sayur dan kacang-kacangan ini malahan kalau dari bidang penyakit dalam itu direkomendasikan. Cuman kan yang beredar di masyarakat tuh mitosnya, saya makan kacang nanti asam urat saya naik, makan sayurnya gitu. Langsung ngilu. Ya mungkin dia makan makan sayur yang sering ditumis itu sayur kangkung. Tapi pakainya seafood gitu. Nah itu seafoodnya yang bikin asam urat naik. Oh seafood gitu. Juga ya dok ya, tinggi purin ya. Seafood. Kalau ikan sih masih aman dok. Ya seafood di sini tuh seperti kerang, udang, cumi. Kalau itu purinnya tinggi. Jadi sebenarnya masalahnya bukan di sayurnya, ya, tapi cuman kan kadang susah ya kalau udah kita jelasin. Nah itulah mungkin tuh tugas dokter lagi dok. Supaya pasiennya lebih paham ya. Ini ya preventifnya ya dok ya gitu. Jadi tapi kan ada yang bilang dok kalau kacang almond itu masih nggak apa-apa gitu, tapi kalau kacang tanah, kacang merah itu memang purinnya cukup tinggi gitu sebenarnya. Kalau dari penyakit dalam sih intinya
masih dianjurkan makan itu dibandingkan makan makanan yang tinggi purin Yang tadi ya dok, daripada seafood, daging merah, daripada pusing mikir jenis kacang ini, kacang ini gitu. Jadi hindari dulu yang jeleknya dulu. Kalau yang semua kacang sayuran sih masih direkomendasi. Masih bisa ya dok. Bahkan ada kita nyebutnya tuh diet Mediterania dok. Jadi diperbanyak sayur sama buahnya dulu, naik ke protein, baru ke yang makanan manis gitu, glukosa atau yang lain. Jadi memang kalau sayuran dan kacangan Malah direkomendasikan. Ya. Apa? Nggak dengar? Asal dari kacang. Oh iya, sering. Kok jadi sedih ya? Enggak lah, dokter Anin mah enggak ya kayaknya. Aduh. Jarang dikacangin ya. Soalnya saya ngomong terus kali ya dok gitu. Wah, orang harus harus mau ngobrol sama saya gitu enggak? Gitu. Yuk next. Ini benar nggak sih dok minum obat asam urat hanya saat sakit aja? Oh tadi ya dok ya. Iya, jadi sebenarnya bukan obat penurun asam urat aja dok yang kita kasih jika pasien itu mengalami gout ya. Pada saat gout akut itu kan serangan, itu pasti pasien nyeri hebat, yang bengkak. Biasanya itu kita memberikan obat-obat untuk anti radang. Nah anti radang itu ada yang berupa anti nyeri atau enggak seperti steroid dok, atau enggak pemberian ada satu obat namanya kolkisin ya namanya. Nah itu bisa diberikan pada fase akut, pada serangan akut. Nah pada serangan akut itu kalau jika pasien sudah rutin mengkonsumsi obat penurun asam urat itu bisa dilanjutkan. Tapi jika dia belum pernah sebaiknya ditunda dulu. Setelah radangnya selesai maka disitulah peran obat penurun asam urat agar asam uratnya nggak naik terus gitu. Jadi bisa dikontrol sehingga komplikasinya bisa dicegah gitu. Masalahnya yang terjadi di masyarakat ini datangnya pada sakit saja, pada saat tidak sakit obatnya nggak diminum lagi. Padahal yang poin pentingnya itu yang penurun asam uratnya dok. Jadi nggak kekontrol ya dok si asam uratnya. Jadi dia udah nggak ada keluhan tapi asam uratnya tinggi terus, ya ujung-ujungnya ya jadi timbul benjolan-benjolan, jadi kronis tadi gitu. Justru harus kalau udah sampai fase kronis kan harus minum obatnya, malah targetnya harus lebih rendah. Lebih rendah gitu. Dan waktu fase akut kan tadi ya dok untuk saat ada gejala itu obat pereda nyeri, obat yang peradangan tadi. Nah itu juga sebenarnya nggak boleh terlalu lama ya dok. Benar dok. Jadi memang biasanya tuh pasien-pasien yang datang dengan gout akut kan kita lihat juga tuh, kita pasti ada pemeriksaan nanti disertai dengan fungsi ginjal. Jadi kalau fungsi ginjalnya bermasalah, biasanya kita ada pilihan-pilihannya dok. Mungkin kita nggak memberikan obat anti nyeri, tapi kita berikan yang obat steroid tadi ya untuk peradangan. Dan untuk steroid itu sendiri kan juga tidak boleh dikonsumsi jangka panjang jika tidak ada indikasi. Betul. Karena efek sampingnya juga sangat banyak. Dan cukup parah ya dok gitu. Maksudnya kalau untuk kortikosteroid itu bisa banyak menyebabkan yang lain-lain. Hipertensi, gula darah naik, kemudian bisa ganggu imun juga ya dok ya. Gangguan hormon kortisol. Hormon kortisol. Gitu. Jadi kadang dia datang udah dikasih obat untuk pereda nyerinya hilang, tapi tiba-tiba menghilang. Harusnya asam uratnya dikontrol tapi nggak dikontrol, akhirnya balik lagi ke peradangan minum obat sendiri. Nah itu yang jadi bahaya. Obat anti nyerinya ujung-ujungnya ginjalnya rusak, asam uratnya tinggi juga bikin ginjalnya rusak. Tuh seperti ada bisa nefropati urat atau enggak bisa terbentuk batu ginjal biasanya. Batu ginjal kan ujungnya juga bisa merusak ginjal dok. Gitu. Iya, udah nanti ginjalnya rusak lagi, ekskresi asam uratnya terganggu lagi gitu ya dok. Jadi memang pengobatan atau terapi harus sesuai dengan fasenya, dan itu juga harus sesuai dari pemantauan dokter ya dok. Gitu. Karena nggak selamanya ini harus langsung diminum atau yang ini diminum kapan, itu harus sesuai dengan pemantauan dokter gitu ya dok. Benar dok, setuju. Dan nanti ada pemeriksaan untuk fungsi ginjal, biasanya disertai fungsi ginjal sama untuk yang kadar asam uratnya sendiri berkala gitu. Next. Apa nih, bener nggak sih dok minum obat penurun asam urat dalam waktu lama bisa ini tadi ya dok ya? Iya, jadi obat yang mana dulu? Apakah obat untuk nyerinya, obat untuk fase akutnya, atau obat untuk penurun asam urat? Tapi ini yang beredar biasanya obat penurun asam urat itu yang bikin ginjalnya rusak. Padahal kalau dia nggak minum, asam uratnya naik, ginjalnya rusak.
Atau biasanya pasien-pasien dengan gangguan ginjal kita punya obat penurun asam urat yang aman untuk ginjal sih dok. Jadi ada pilihan lain ya? Iya, sebenarnya banyak pilihan. Ada yang bisa dilakukan adjustment dosis, misalkan EGFR-nya udah sekian, berarti dosis obat A-nya nih harus disesuaikan dengan fungsi ginjalnya. Tapi kalau memang ada pilihan lain, ada satu obat lagi yang lebih aman digunakan pada pasien asam urat tinggi dengan gangguan ginjal. Gitu. Jadi memang selain waktunya, pilihan obatnya, dosisnya, itu juga yang sebenarnya masyarakat jangan coba-coba untuk menentukan sendiri sebenarnya. Bisa suka self diagnosis, self treatment gitu ya dok, gitu. Karena suka dengar dari tetangga aku minum ini sembuh, gitu. Padahal juga sebenarnya nggak minum obat dia gejalanya bakal hilang gitu. Tapi ya itu tadi kan proses penyakitnya jalan terus. Dan tubuh juga masing-masing individu kan beda-beda ya dok. Jadi jangan disamakan dengan orang lain kanan kirinya. Gitu. Benar. Next. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nih, bener gak sih dok penyakit asam urat bukanlah penyakit yang serius? Dibilang serius, tapi serius. Kalau dibiarkan yang komplikasi tadi ya. Selain ke ginjal ternyata dengan asam urat yang tinggi ini juga dapat menyebabkan gangguan pada jantung gitu. Itu kalau udah komplikasi ya dok? Iya, terus kan yang kalau ada kayak tofus di sendi itu kan juga bisa menyebabkan deformitas dok. Kayak gerakan kan juga berkurang. Terganggu ya dok? Seperti itu. Jadi memang kalau dibilang nggak serius, serius ya dok? Serius ini penyakitnya. Serius ini si tofus ini yang kalau udah kronis ya dok? Iya, biasa itu yang di dalam tonjolan itu biasanya kan itu isinya kan kristal monosodium urat atau asam uratnya. Dia seperti kapur dok di bawah itu. Itu juga bisa sering menyebabkan infeksi kan, nanti malah perawatannya malah lebih sulit gitu. Iya dok. Ini ya dok, kalau orang yang lansia gitu, lanjut usia itu kan biasanya udah terbentuk di dekat jempol tuh dok. Dan biasanya keluhannya jadi sulit pakai alas kaki ya dok. Itu kalau udah terjadi deformitas seperti itu gimana dok? Biasanya kalau udah terjadi gangguan sendi karena asam urat itu sudah ada indikasi diambil dok, bisa dioperasi tonjolan tadi ya. Tapi sebenarnya tonjolan itu tidak wajib dioperasi kecuali kalau dia menyebabkan gangguan pada gerak sendi atau ada infeksi dok, itu sebaiknya diambil karena ternyata walaupun diambil tapi kalau kadar asam uratnya tidak dikontrol dengan baik dia akan timbul lagi, muncul lagi seperti itu. Itu penanganan lain aja ya dok. Kalau udah mulai terganggu ya diambil, tapi tetap primernya si asam urat ini memang harus tetap dikontrol, kalau enggak nanti dia akan makin muncul lagi ya dok kalau misalkan enggak teratasi gitu. Next. Udah, kayaknya waktu itu ada pertanyaan satu lagi deh, aku boleh nggak sih dok? Boleh. Yang cherry dok. Cherry. Soalnya ada yang pernah nanya juga dok gitu. Iya. Jadi memang menurut ada beberapa penelitian menyebutkan cherry itu juga baik untuk menurunkan kadar asam urat dok ya, menurut beberapa penelitian. Tapi jangan yang dalam bentuk kemasan ya dok, karena kan lagi-lagi dalam bentuk kemasan biasa kan ada ditambahkan fruktosa gitu-gitu ya dok. Iya, pengawet. Kalau yang asli mah nggak apa-apa. Sebenarnya itu ya termasuk yang rendah purin atau ada antioksidan dok atau gimana? Ya bersifat antioksidan, kemudian juga bersifat bisa menurunkan kadar asam urat sih dok. Kadar asam urat. Kalau kayak susu, yogurt gitu. Iya itu juga baik. Tapi kita pilih susunya yang rendah lemak ya dok. Jadi jangan yang biasa ya, yang full cream. Kadang ini masalahnya susu itu kan ada tambahan-tambahan lain gitu ya. Jadi yang rendah lemak yang aja rendah ya, lemak, ya rendah gula juga. Rendah gula. Kembali lagi ke rendah fruktosa ya. Rendah fruktosa. Jadi diet yang disarankan adalah tadi otomatis yang pertama rendah purin, yang kedua rendah lemak atau rendah fruktosa ya dok ya gitu. Yang disarankan jadi tadi sayur, kalau boleh aku ini ya dok simpulin, sayur dan kacang-kacangan terutama ya dok yang direkomendasikan. Ya, dibandingkan dengan yang si tinggi purin ada seafood, ada daging merah, jeroan terutama ya dok gitu. Dan jangan lupa olahraga. Alkohol dok, alkohol. Terus soda ya. Soda, kalau alkohol tuh sama dok, langsung berpengaruh pada purinnya. Berpengaruh pada asam uratnya. Asam uratnya dok. Gitu.
Gitu. Apa ketawa-tawa? Alkoholik. Wah, alkohol mah bahaya. Bahaya. Fitnatun. Asam uratnya naik, nanti bisa gangguan ke liver. Sama gangguan ke kantong biasanya. Sekarang sama susu dok, kan susu sekarang banyak banget yang kemasan susu kemasan tuh ya. Nah, dilihat tuh komposisinya. Komposisinya tuh, Dok. Kadang nih ada susu tuh isinya susunya cuma sekian persen gitu, sisanya ya skim atau apa gitu. Perisa ya dok. Seperti itu. Jadi dipilih-pilih lah susunya. Baiknya sih susu murni ya. Gitu. Tapi kalau minum alkohol ya biasanya juga maksudnya lebih ke yang lain duluan ya dok yang kena ya. Maksudnya nggak cuma asam urat Enggak, aja itu mah gitu. banyak. Ke liver paling sering kan itu ada yang alkoholik liver disease, ujung-ujungnya bisa jadi sirosis. Sirosis gitu. Kalau alkohol mah sebenarnya banyak. Tapi kan orang kita jarang ya minum alkohol. Jarang tapi ada. Jarang atau enggak ketahuan. Kurang tahu deh dok kalau itu. Oke, saya juga bukan circle-nya sih dok. Iya sama dok. Nggak tahu mungkin yang doain. Iya, kan ibu saya sering ya kayak mengeluh kayak, aduh asam urat itu tinggi nih kalau malam-malam sakit kakinya gitu. Iya dok. Kadang kok malam tuh dok lebih Gimana, terasa. Dok, untuk menyiasatinya agar ya supaya mengurangi rasa sakitnya atau apa gitu. Ibu saya coba stres. Tapi memang benar asam urat, bukan karena otot atau radang sendi yang lain gitu atau Diagnosis, self-diagnosis. Oke. Tapi memang asam urat sering ya ciri khususnya ya nyerinya datang tiba-tiba, nyeri hebat, ada tanda-tanda inflamasi kayak merah, bengkak, dan paling sering di ibu jari kaki walaupun bisa di tempat yang lain. Dan biasanya itu bisa hilang sendiri dok. Tapi memang nyerinya yang paling hebat gitu. Mungkin kalau kayak orang tua kan ada yang lain tuh mungkin lebih ke pengapuran atau mungkin bisa juga radang di tendon atau radang di bantalan atau bursa juga bisa gitu. Untuk pastinya ya ke dokter dulu. Gitu. Biar dinilai ya. Nanti dicek dulu kadar asam uratnya. Kalau untuk tata laksananya kalau lagi nyeri ya diberikan obat anti radang, anti nyeri seperti itu. Mungkin bisa dilihat juga predileksinya di mana ya dok. Maksudnya sendinya sendi apa dulu? Itu juga salah satu tanda ya dok. Gitu. Lebih sering dengkul sih. Nah, kalau dengkul bisa lebih sering dikaitin sama OA atau pengapuran, walaupun juga bisa yang lain di sendi lutut ya. Kalau dari riwayat trauma ya mungkin ada ruptur ligamen atau apa. Tapi biasanya kalau orang tua tuh, apalagi kalau perempuan yang udah menopause, resiko OA-nya juga lebih tinggi, lebih naik dia. Tapi alhamdulillah masih sering olahraga sih. Setiap jalan pagi ibu. Gerak ya, yang penting gerak. Nah iya dok, kenapa sering dirasain itu malam hari? Apa karena memang ya nggak ada aktivitas aja jadi lebih kerasa gitu ya? Sebenarnya nggak ada. Kalau saya setujunya kayak gitu. Mungkin malam hari lebih nggak banyak aktivitas. Jadi bukan dari penyakitnya ya dok sebenarnya. Cuma mungkin kalau dari pagi sampai siang kita aktivitas dipakai gerak jadi nggak kerasa, malam istirahat baru kerasa ya dok. Jadi yang bikin nyeri itu karena memang deposit dari kristalnya itu dok di sendi-sendi itu yang bikin nyeri sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau di bawah, ini pertanyaannya aneh nggak ya? Maksudnya di bawah mikroskop tuh dia macam-macam ya dok bentuknya? Bentuknya ya bentuk kristal asam urat dok. Dia ada bentuk khas gitu. Bahkan dari USG juga bisa kelihatan. Ya. Kalau untuk diagnostik, sebenarnya kan kalau untuk diagnostisnya itu kita pakai kriteria. Tapi untuk diagnostik pastinya ditemukan kristal monosodium urat itu tadi. Gold standarnya ya misalkan nih, di lutut kan juga bisa ada terjadi penumpukan kristal monosodium urat tadi ya. Nah biasanya kan itu dikeluarkan cairannya. Kan ada ibu-ibu tuh yang sendinya bengkak gitu kan, merah, radang nyeri. Dikeluarkan. Kalau biasanya bentuknya tuh seperti kapur dok, memang lebih putih cairannya. Kalau memang sudah dikeluarkan, biasa diberikan obat-obat suntikan steroid di dalam sendinya itu untuk tata laksana serangannya sih. Jadi itu balik lagi ya dok, penata laksananya ya sebenarnya nggak obat nggak obat bukan minum pada saat akut aja gitu. Dan memang ada juga tuh yang pemberian obat yang diberikan sampai 3-6 bulan agar pada saat kita minum obat penurun asam urat itu kan pasti bisa terjadi serangan berulang karena kan ternyata kalau asam uratnya naik terlalu mendadak atau turun terlalu mendadak juga, itu juga nggak bisa dok, karena itu juga pencetus serangan goutnya seperti itu. Jadi diberikanlah obat profilaksis untuk mencegah nyerinya seperti itu. Tuh ternyata terapinya
Nggak tidak sesimpel itu sih dok. Oke, wah udah cukup lengkap banget malah nih penjelasannya Dokter Intan. Terima kasih banyak dokter. Mungkin ada closing statement untuk masyarakat agar lebih aware terhadap penyakit rematik ini dok. Jadi untuk masyarakat diharapkan jangan self diagnosis ya, tetap ketemu dulu dokternya, dilakukan pemeriksaan baik fisik maupun laboratorium. Oke, salam sehat. Salam sehat semuanya. Terima kasih banyak Dokter Intan Sama-sama, sudah Dok. menyempatkan hadir di sini sharing-sharing sama sobat RSU. Terima kasih banyak dok. Dengan senang hati dokter. Iya. Kita ketemu lagi sobat RSU di RSU Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.